Gue mau ngomongin gula sebagai salah satu, mungkin salah satu zat di makanan yang paling diminati oleh masyarakat. Gula. The silent. Kalau kita ngomongin obesitas, kita nggak bisa lepas dari yang namanya gula. Obesitas itu bisa dibilang kelebihan berat badan. Dan selama ini orang selalu bilang, lu itu kebanyakan lemak karena lu makan lemak. Padahal sebenarnya faktor utama penyebab lu obesitas adalah gula. Dan anehnya gula ini selalu ditaruh di bagian paling bawah kalau kita ngelihat yang namanya nutritional facts di dalam makanan. Apa itu gula? Gula itu merupakan turunan dari karbohidrat. Gula ini merupakan zat yang ada di karbohidrat. Jadi kalau kita makan karbohidrat seperti nasi dan teman-temannya, nasi, roti, dan semuanya itu mengandung gula. Dan anehnya adalah kenapa banyak banget nutritional facts di dalam kemasan makanan itu banyak yang nggak bohong tapi berusaha untuk lebih tricky. Contohnya gini, gue pernah menemukan banyak sekali makanan kemasan atau minuman ya. Misal minuman kemasan nih, minum kemasan itu isinya itu 300 ml. Kecil kan? Cuman setengah dari Aqua 600 ml. Jadi cuma segini nih. Tapi dia bikin di kemasan nutritional facts-nya itu 2 sajian per kemasan. Jadi seakan-akan satu kali minum itu bisa buat 2 kali. Kenapa? Supaya terlihat gulanya itu lebih sedikit dari yang sebenarnya. Padahal kalau kita pakai nalar, tidak ada yang mungkin minum minuman kemasan yang cuma 300 ml diminum 2 kali. Nggak mungkin. Kedikitan kan? Lu pasti minum sekali habis. Tapi kenapa di labelnya ditulis 2 sajian per kemasan? Supaya lu ngelihat gulanya, lemaknya lebih sedikit daripada yang seharusnya. Dia nggak bohong, dia bener. Tapi dia ngebuat kita yang nggak aware akan ngelihat bahwa ini sebenarnya baik-baik aja. Padahal sebenarnya gula banyak banget itu. Rata-rata orang Amerika makan gula itu 26 sendok teh sehari atau 40 kilo setahun. Lo bayangin, kenapa penting ngomongin orang Amerika? Karena apapun yang terjadi di Amerika, gue ulangin lagi, akan terjadi kepada negara-negara lain. Baik di teknologi, baik di makanan, baik di penyakit, semua yang terjadi di Amerika akan datang ke semua negara-negara lainnya. Pasti. Itu kenapa kita selalu harus melihat gimana kondisi Amerika. Kadang ada orang yang bilang, enak jadi orang Amerika ya. Dia itu negara maju, uangnya banyak. Padahal sebenarnya enggak. Gue bersyukur tinggal di Indonesia yang tidak menjadi korban pertama dari semua masalah di dunia. Orang Amerika selalu kena masalah yang paling pertama. Kalau ada perang, mereka yang paling kena duluan. Kalau ada makanan yang nggak bener, mereka kena duluan. Kalau ada apapun, mereka semua kena duluan. Itulah orang Amerika, menjadi korban garda terdepan. Sementara yang lain ke Indonesia ya akan menyusul. Entah 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, tapi intinya apapun yang terjadi di Amerika, itu penting untuk kita ketahui karena itu juga akan terjadi kepada negara lain juga. Kenapa sugar ini selalu dipakai di banyak banget makanan? Kenapa? Karena sugar ini itu merupakan zat yang bisa bikin nagih. Lo nggak mungkin ketagihan kalau makan sayuran. Lo nggak mungkin makan salad nih, ketagihan tuh nggak mungkin. Kecuali saladnya pakai salad dressing, pakai mayo, ada gulanya. Bisa ketagihan. Itulah alasan kenapa semua produsen makanan kemasan selalu pakai yang namanya gula. Karena itu menyenangkan, karena itu akan membuat lo pengen lagi, dan pengen lagi. Gula ya, gula yang sudah diolah, gula rafinasi, itu kecanduannya itu 8 kali lipat daripada kokain. Apa minuman yang paling banyak gulanya? Sudah menjadi kenyataan. Semua orang tahu bahwa Coca-Cola merupakan minuman yang sangat banget tinggi gula. Dan itu memang sangat bikin kita pengen lagi, dan pengen lagi. Gue udah bilang di video sebelumnya, kalau kita makan gula kebanyakan, kita akan selalu lapar. Kita bakal pengen makan terus. Kenapa? Karena gula itu merupakan nutrisi kosong. Nggak ada nutrisinya. Gula hanya berguna sebagai penyedap. Tidak ada gunanya selain itu. Dia tidak punya nutrisi. Kalau kita banyak makan makanan yang tidak punya nutrisi, kita akan selalu lapar terus. To crave sugar and refined carbs, which makes you even hungrier. Beda kalau lu makan yang ada nutrisinya. Kalau lu misalnya makan protein, lu makan karbo yang bernutrisi, lu makan sayur-sayuran, lo akan lebih cepat full dibanding kalau kita makan gula setiap harinya. Intinya gula itu tidak mungkin ditinggalkan karena gula itu bisa dibilang adalah bagian dari profit perusahaan. Karena gula itu buat kita keenakan. Mau lagi, dan mau lagi. Dan betul, memang ada angka maksimal konsumsi gula sehari 50 gram. Betul, gue nggak bilang kita makan gula 1 gram kita mati, enggak. Ada batas maksimalnya, tapi apa? Siapa sih yang ngikutin guideline tersebut? Siapa? Emang lo tahu kalau lo makan nasi goreng berapa gulanya? Enggak kan? Emang lo tahu kalau lo beli ketoprak pakai lontong berapa gulanya? Enggak tahu kan? Kita pasti melebihi batas maksimal konsumsi gula sehari. Pasti gue yakin. Mungkin kalau lo makan makanan kemasan, kalau lo aware, lo bisa ngelihat berapa gulanya. Tapi kan kita juga makan makanan yang lain.
Ya nggak heran kalau sekarang banyak orang yang obesitas, diabetes, dan teman-temannya. Dan juga banyak banget makanan-makanan sehat yang berlabel sehat yang sebenarnya nggak sehat. Udah pernah gue bahas juga di episode kedua kemarin. Sereal itu nggak sehat meskipun ada embel-embel whole grains ya, tapi dia itu mengandung banyak gula. Itu nggak sehat, orang tahu, tapi entah kenapa pakai buat sarapan semua anak-anak mau sekolah. Itu yang gue heran. Kenapa kalau orang yang kelas menengah ke atas ngasih anaknya makan roti tawar buat sarapan, padahal roti tawar itu nggak sehat, banyak gulanya. Apalagi gitu ya. Ada juga oatmeal. Oatmeal itu juga nggak sehat. Oatmeal itu karbo tinggi banget. Dan kalau kita makan oatmeal tanpa pakai dressing yang bernutrisi, itu nggak ada nutrisinya gitu loh. Sedikit banget nutrisi dari oatmeal. Dan kadang-kadang juga orang makan oatmeal itu kan pakai dressingnya pakai yang manis-manis. Ya jadi makin banyak karbonya lah, makin banyak gulanya gitu. Ada juga snack-snack sehat yang sebenarnya gula semua. Dan juga ada miskonsepsi makanan sehat yang sebenarnya kurang sehat yang terjadi nggak cuma di makanan kemasan doang. Ada juga di makanan-makanan tradisional yang sebenarnya kurang sehat, yang sebenarnya banyak gulanya. Contohnya apa? Bubur. Bubur itu merupakan karbohidrat yang tidak kompleks. Apa artinya? Karbohidrat tidak kompleks. Simpelnya adalah karbohidrat yang terlalu gampang dicerna. Karena bubur itu kan udah cair ya. Jadi emang masuk ke tubuh langsung kecerna aja. Nggak ada prosesnya. Jadi ngebuat kita sangat gampang lapar kalau kita habis makan bubur. Ada juga nasi uduk, nasi kuning, dan teman-temannya yang sangat Indonesia banget yang sebenarnya seharusnya dimakan dengan porsi yang pas. Bukan racun, gue nggak bilang racun dan akhirnya membunuh kita, tidak. Tapi diusahakan sebagaimana mungkin dengan porsi yang pas. Bayangkan 2 dari 3 orang di Amerika obesitas. Meskipun gue nggak pernah ke Amerika, tapi kalau kita lihat di video-videonya ya memang sekarang orangnya obes. Obesity is epidemic in the United States and a major cause of death. People didn't decide to become overweight. Their weight gain is a consequence of complicated changes in the environment, where food is more readily available and opportunities for physical activity are lacking. Kalau nonton misalnya NBA gitu ya, penonton-penontonnya itu tangan kiri megang Coca-Cola, tangan kanan megang popcorn. Ya kelihatan gitu loh. Dan masalahnya semua orang yang obes ini menyalahkan fat sebagai penyebab obes mereka. Fat tidak bagus kalau kebanyakan, tetapi bukan itu yang utamanya. Itu merupakan yang gue sebut kemarin adalah tipuan dari seorang yang sangat brengsek, Ancel Benjamin Keys, yang menipu kita semua dengan penelitian yang sangat pilih-pilih supaya hasilnya sesuai dengan kemauan dia. Dan udah dibantah sebenarnya kan sama si John Yudkin yang bilang kalau sebenarnya penelitiannya Ancel Benjamin Keys itu salah. Nggak sepenuhnya, tapi setengah salah karena dia itu namanya cherry picking. Dia milih-milih gimana supaya hasilnya sesuai kemauan dia. Tapi ya hasilnya adalah John Yudkin yang punya teori alternatif dibully oleh kelompoknya Ancel Benjamin Keys. Intinya gula itu kalau kita makan bakal bikin lemes. Kenapa? Karena gula itu kalau kita makan akan dengan cepat menaikkan yang namanya gula darah. Tapi setelah naiknya cepet tuh, dia bakal langsung crash ke bawah. Itu akan ngebuat kita jadi semangat sebentar, abis itu langsung drop. Itu ngebuat kita juga bakal jadi cepat lapar juga. Kalau kita makan ke McD misalnya, makanan yang paling rendah kalori adalah burgernya. Beef burger itu merupakan makanan di McD yang paling rendah kalori. Tapi sebenarnya bannya itu, rotinya itu juga termasuk karbohidrat juga. Tapi ya menurut gua, itu merupakan makanan yang paling best choice-nya lah kalau di McD. Ya better untuk nggak makan fast food ya. Dan gini juga, sebenarnya selama ini kita selalu menghitung kalori intake untuk kita, misalnya kita mau nurunin berat badan. Padahal sebenarnya menurut dokter gizi, kalori intake itu sudah tidak zaman lagi. Udah nggak relevan untuk kita menggunakan yang namanya kalori in, kalori out. Kenapa? Karena kalori itu beda. 100 kalori fat sama 100 kalori protein sama 100 kalori gula itu beda. Itu nggak sama. Kita nggak bisa makan satu kue tar misalnya 2000 kalori, terus kita nggak makan lagi yang lain karena kita pikir ya kan yang penting kan 2000 kalori kan. Nggak bisa gitu. Semua zat itu punya efek yang beda-beda meskipun kalorinya sama. So kalori intake itu sudah tidak relevan. Tidak selamanya defisit kalori itu akan membuat kita lebih kurus. Tidak selalu, karena tergantung juga apa yang lo makan. Yang terbaik adalah pastikan konsumsi semua dengan porsi yang pas. Dan gini juga, kalau kita banyak makan makanan yang bernutrisi, kita nggak akan segampang itu lapar. Kalau lo kebiasaan makan makanan yang ada isinya, lo akan susah untuk ngabisin makanan yang banyak banget. Karena perut lo full. Misalnya nih, lo cobain seminggu makan makanan yang ada isinya, yang bernutrisi, terus lo challenge makan nasi padang 2 bungkus, nggak bakal bisa karena perut lo full. Kecuali lo makan gula terus
Abis itu challenge makan nasi padang 2 bungkus, baru bisa mungkin. Karena gula bikin lapar terus. Jadi sebenarnya dengan kita makan makanan yang bernutrisi, kita tidak perlu pusing dengan yang namanya kalori intake dan out. Karena kita akan pasti lebih cepat kenyang. Kita akan otomatis secara tidak sadar, secara langsung akan membatasi makanan tanpa dipaksa. Ada cerita di dalam video YouTube Fat Fiction yang gua tonton kemarin. Diceritakan di situ bahwa konglomerasi makanan-makanan dunia berkumpul untuk membahas tentang bahaya sugar. Dan menurut riset dari mereka, dari semua konglomerasi makanan ini, mereka dapat riset yang ternyata mereka tahu bahwa sugar ini merupakan zat yang menjadi penyebab obesitas. That this is going to cause an obesity diabetes epidemic. They were warned, but they ignored it. Tapi ya mereka diem aja. Kenapa? Karena mereka nggak bisa stop untuk pakai gula. Karena gula itu merupakan zat yang enak. Penyedap terbaik dalam sejarah umat manusia ya gula. Yang bisa bikin kita mau lagi, dan mau lagi. Kalau tadi dibilang bahwa 2 dari 3 orang Amerika itu obesitas, dan penyebabnya adalah yang utama adalah gula, seharusnya gula ini merupakan pandemi obesitas. Tapi kan tidak ada ya pandemi obesitas. Padahal sebenarnya 2 dari 3 orang Amerika terjangkiti obesitas. Ini lebih tinggi rate infectionnya daripada COVID. Ada hadis Nabi yang bilang kalau kita harus berhenti makan sebelum kenyang. Meskipun hadis ini nggak sahih, tapi sebenarnya kita bisa ambil intinya adalah ya kalau kita makan ya berhentilah sebelum kenyang sebisa mungkin. Hari ke hari makin sekarang kita didominasi dengan banyak sekali makanan-makanan kimia. Ada yang bilang makanan yang terbaik adalah makanan yang tidak punya nutritional facts. Jadi artinya bukan makanan kemasan. Makanan yang terbaik adalah makanan yang kita nggak bisa tahu berapa kalorinya karena kita nggak ada labelnya gitu. Jadi yang terbaik adalah makan makanan yang real food, yang whole food, yang tidak diproses. Apa itu? Contohnya ketoprak, gado-gado, cuman kurangin kacangnya. Nasi goreng juga bisa dibilang sebenarnya whole foods, cuman karbonya kebanyakan. Tapi paling nggak dia whole foods juga meskipun ada kimia dari minyak sayurnya. Tapi itu lebih mendingan menurut gua asal porsinya pas dibanding kita makan makanan yang kaleng-kalengan dan juga instan cepat saji. Gua menjalankan ini 3 bulan terakhir dan gua seneng gitu loh. Gua pengen sehat. Gua kemarin obesitas, gua kegendutan. Sekarang ya udah on the way untuk kembali normal lah. Gua itu pernah cek dulu itu visceral fat gua itu sampai ke 10 karena gue itu kebanyakan diem pas pandemi makan makanan yang benar-benar manis semua dan ya harapannya kedepannya bisa untuk stay di angka yang baik gitu. Kalau gue mau kurus, gue akan diet sendiri atau mungkin gue akan ngajakin lo dengan cara gue bikin produk langsing gue. Kalau gue mau sehat, gue juga akan sehat sendiri. Misi di sini bukan itu. Misi di sini iya lebih kurus, iya lebih sehat, tapi nggak cuma itu. Itu pribadi. Tapi misi gue di sini adalah gimana kita bisa ngalahin elit global. Elit global nggak bakal pernah kalah, tapi paling nggak kita ngurangin sedikit-sedikit kemenangan dia. Gue nggak bisa sendirian. Gue cuma bisa ngelakuin ini dengan cara ngajakin orang untuk mulai hidup sehat. Untuk mulai makan makanan yang seharusnya. Makan whole foods. Tujuannya cuma satu, ngalahin elit global dengan cara lebih sehat. Ada yang bilang di Indonesia aman bro, ada BPJS. Kalau sakit nggak perlu khawatir. Betul. Lo cukup bayar uang bulanan dan lo akan dijamin sakit apapun akan ditanganin. Betul. Tapi gini, itu kan asuransi ya. Kalau sampai BPJS ini tekor, artinya yang bayar iuran ternyata nggak cukup. Sampai tagihannya itu kebanyakan. Negara bakal tekor, negara bakal bangkrut. Dan kalau negara bangkrut, apa yang terjadi? Kalau BPJS tekor, dia akan apa? Akan ngutang. Ngutang kemana? Ke elit global. Akan ngutang uang kertas yang nggak ada artinya. Uang yang cuma ditransfer dari komputer ke komputer. Dan juga jangan berpikir kalau BPJS itu bukan uang lo. Karena itu uang kita, itu uang negara, itu uang pajak dari lo. Kalau lo ke Indomaret, itu pajak lo. Lo kemanapun, lo beli apapun, itu ada pajaknya. Jadi uang negara itu uang kita. Dan kalau negara ngutang, kita juga yang nanggung. Pajak bakal naik. Jangan sampai BPJS tekor dan ngutang ke elit global. Udah ngutang ke elit global. Tekornya pun gara-gara siapa? Gara-gara bayar elit juga. Kalau kita sakit, banyak obat-obatan yang impor. Banyak alat kesehatan yang impor. Banyak alat screening cancer lah, alat screening itu, alat screening AIWO. Itu banyak yang impor. Itu semua kan akan ngalir ke elit juga gitu loh. Sebisa mungkin usahakan bayar BPJS rutin, tapi jangan sampai kepake gitu loh. Sakit itu pasti ada yang sakit. Bagus ada BPJS, cuma jangan sampai kebanyakan yang pakai. Harapan gue adalah kita bisa bayar iuran, tapi kita nggak pernah pakai. Seumur hidup, sampai modar, sampai mampus, lu nggak pernah pakai BPJS, itu bagus gitu loh. Itu baru mantap.
Departemen Quality Assurance penjamin kualitas. Nah, kerjaan gue tuh di sana, gue di bagian finish good-nya. Gue menganalisa produk-produk yang udah jadi dalam kemasan, apakah layak dirilis untuk dijual ke pasaran atau bakal di hold atau bahkan dibuang. Ya, gue mastiin bahwa sebelum masuk ke mulut konsumen, barangnya harus layak untuk tubuh manusia begitu. Selama gue kerja, gue perhatiin yang pertama produk untuk label kids, misalkan susu brand X untuk kids, untuk anak-anak. Nah, produknya itu kalau lu lihat komposisinya, kandungan gulanya itu bisa 20 gram ke atas untuk satu kotak, dan dalam satu kotak itu terdapat anjuran untuk minum 2 kotak dalam sehari. Dengan gulanya ya 20 gram, kalau lu timbang lu bakal lihat tuh segimana banyaknya, dan di kotaknya pun nggak ditulis ada gulanya, diumpetin gitu. Yang dicetak di depan itu ya vitamin, ada kalsium, gulanya di belakang diumpetin di komposisi dan informasi zat gizi. Menurut gue ya pasti mereka tuh bacanya yang kalau informasi nilai gizi yang paling atasnya fat, lemak, padahal kan yang berbahaya itu ya gulanya, makanya ditaruh di bagian bawah.